Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Juragan Kambing. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Sore itu, usai selesai bekerja kuli bangunan, Pak Somad langsung pergi beranjak ke kebun untuk mencari rumput buat makanan ternaknya yang ada di belakang rumah. Dia memiliki 2 ekor kambing jantan dan betina. Pak Somad berjalan ke kebun dengan menggunakan baju yang masih kotor usai tadi nguli. Dia juga menenteng sebuah celurit dan karung untuk wadah rumput nantinya. Dia sudah menikah dan mereka hidup dalam ekonomi yang rendah. Makan pun seadanya dan tidak pernah beli sesuatu yang mewah. Pak Somad ini memiliki 2 anak. Anak yang pertama sudah duduk di bangku SMP, namanya Nurul. Dan anak yang kedua yang masih baru TK bernama Mahfud. Bu Ayu hanya di rumah dan kebetulan rumah mereka itu dekat dengan sebuah SD. Jadi Bu Ayu itu setelah pulang antar dari TK, dia pun jualan martabak telur mini bulat yang dicampur dengan sedikit tepung. Bu Ayu lakukan itu demi bantu menambah uang keluarganya meskipun tidak seberapa. Pak Somad akhirnya tiba juga di sebuah pohon yang kebetulan di situ tumbuh rumput yang masih panjang-panjang dan juga seger-seger. Dan segera dengan semangat, Pak Somad mulai membabati semua rumput-rumput yang ada di kebun itu. Rumput yang sudah dibabat kemudian dimasukkan ke dalam karungnya. Usai karungnya penuh, Pak Somad pun segera membopong karung rumput itu dan membawanya ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Somad langsung menaruh sebagian rumputnya itu ke kandang. Suara kambing itu saling mengembik ketika Pak Somad datang membawa rumput. Setelah rumput itu diberikan kepada kambing-kambing, si kambingnya pun sangat lahap sekali memakannya. Pada malam harinya, mereka kumpul makan bersama dengan lauk yang seadanya, yaitu telur ceplok itu pun dibagi menjadi 4 bagian. Di sela-sela saat mereka yang sedang makan, Nurul tiba-tiba saja nyeletuk kepada orang tuanya. Dia menanyakan soal nanti dia akan melanjutkan sekolahnya atau tidak. "Pak, Bu, nanti aku mau lanjut sekolah SMA atau stop saja sampai tamat SMP?" tanya Nurul. Pak Somad dan Bu Ayu yang mendengar pertanyaannya Nurul, mereka pun langsung terdiam dan saling pandang satu sama lain. Kemudian Pak Somad yang mulai menjawab pertanyaan dari Nurul. "Duk, nanti jika ada rezeki, kamu bisa lanjut SMA. Tapi kalau misal belum ada, kamu gak usah lanjut dulu, gak apa-apa ya, Duk?" jawab Pak Somad. Nurul pun yang mendengarkan jawaban bapaknya hanya bisa menganggukkan kepalanya, sembari wajah yang nampak sedih dan juga kecewa. Karena sebenarnya Nurul itu pengen sekali melanjutkan sekolahnya. Cuman kalau orang tuanya tidak ada biaya, ya terpaksa dia harus berhenti sekolah. Malam pun semakin larut. Bu Ayu kemudian tidurin Mahfud di dalam kamar, karena dia masih susah tidurnya kalau tidak ditemenin. Kemudian Bu Ayu beranjak menghampiri Pak Somad yang berada di ruang tengah yang terlihat sedang melamun. "Pak, kenapa kok melamun?" Ibu, Mahfud sudah tidur, Bu." "Sudah, Pak," jawab Bu Ayu. Mereka tinggal masih di sebuah rumah dari papan kayu dan itu juga merupakan warisan almarhum orang tuanya Pak Somad. Saat itu sebelumnya Bu Ayu sudah membuatkan secangkir kopi terlebih dahulu untuk Pak Somad dan segera diberikan kepada Pak Somad. "Ini, Pak, diminum," ucap Bu Ayu sembari meletakkan secangkir kopi itu di atas meja yang ada di depannya Pak Somad. "Makasih ya, Bu." "Iya, Pak." Kemudian mereka membicarakan soal Nurul yang tadi sempat menanyakan kelanjutan sekolahnya. Bu Ayu tidak tega melihat Nurul yang kelihatan sekali ingin melanjutkan sekolahnya. "Pak, Ibu kok gak tega ya kalau misalkan nanti Nurul putus sekolah, Pak? Tadi dia juga kelihatan kecewa. Ibu tahu dia itu pengen banget melanjutkan sekolah, Pak." Pak Somad pun menjeruput kopi dengan perlahan yang panas.
dan mengeluarkan asap. Iya Bu, Bapak tahu. Kalau gitu, nanti Bapak akan coba berusaha Bu, untuk mencari kerjaan sambilan, supaya bisa menambah penghasilan Bu. Tapi Bapak mau kerja apa? Ya belum tahu Bu, nanti Bapak pikirin dulu. Saat itu Pak Somad menghabiskan secangkir kopinya dan mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam kamar untuk tidur. Dan singkat cerita, pada keesokan paginya, Pak Somad seperti biasa kembali berangkat nguli bangunan. Dia dapat panggilan untuk bantu bikin rumah. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Setelah selesai sarapan, Pak Somad pun segera berangkat menuju ke lokasi yang lumayan jauh dari rumahnya, sehingga dia harus berangkat lebih pagi. Pembangunan rumah itu kebetulan berada di dekat pasar. Pagi itu Pak Somad seperti biasanya berangkat dengan mengayuh sepeda bututnya, karena memang di rumah mereka belum memiliki sepeda motor. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Somad pun sampai juga di tempat proyek. Sementara di sisi lain saat itu Nurul juga berpamitan kepada Bu Ayu. Dia tidak berpamitan kepada Pak Somad karena sebelumnya bapaknya sudah berangkat lebih dulu. Sekitar pukul 8 pagi, Bu Ayu bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan Mahfud berangkat ke sekolah TK. Saat itu juga Bu Ayu biasanya sekalian membawa barang dagangannya yang sudah disiapkan sejak pagi, yaitu martabak mini yang sudah digoreng langsung dari rumah. Setelah selesai mengantarkan Mahfud, Bu Ayu langsung pindah ke depan SD yang ada di dekat TK-nya Mahfud. Untungnya anaknya yang masih TK itu sangat nurut dan tidak rewel kalau ditinggal. Karena kebanyakan anak-anak seusianya selalu ditemani orang tuanya di sekolahan, Mahfud seakan mengerti dengan kondisi orang tuanya. Saat itu Bu Ayu sudah mangkal di depan SD sembari menunggu anak SD keluar istirahat. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya murid-murid SD sudah waktunya istirahat. Dan hari itu banyak murid yang berkerumun membeli dagangannya Bu Ayu sampai habis. Alhamdulillah, akhirnya habis juga, ucap syukur Bu Ayu. Setelah semua dagangannya itu sudah habis semuanya, Bu Ayu pun langsung beranjak pergi menjemput Mahfud. Dan pada siang harinya, saat sedang istirahat, Pak Somad yang sedang berjalan menuju ke sebuah warung untuk membeli rokok kretek. Karena tadi disuruh oleh mandornya. Warungnya ada di sekitar pasar dan usai Pak Somad membeli rokok, ketika dia sedang berjalan kembali menuju ke tempat pembangunan, tiba-tiba saja ada orang yang berlari kencang ke arahnya Pak Somad. Dan di belakangnya orang yang berlari itu ada banyak sekali orang yang mengejar sambil meneriaki copet. Copet! Copet! Sontak Pak Somad dengan refleks langsung mensliding kaki si pencopet itu hingga jatuh tersungkur mencium aspal jalan. Karena si pencopet itu tidak sadar di depan ada Pak Somad saking dia buru-burunya, karena takut ditangkap warga. Saat itu juga si pencopet itu langsung diamankan oleh para warga. Para warga juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Somad atas tindakan sigapnya. Terima kasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Ternyata yang dicuri oleh pencopet tadi adalah sebuah tas yang di dalamnya ada HP, uang yang banyak dan juga perhiasan milik seorang ibu-ibu. Tak berselang lama, si pemilik tas pun menghampiri dan sangat berterima kasih kepada Pak Somad. Ya ampun Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah menyelamatkan barang-barang berharga milik saya. Sama-sama Bu. Lain kali hati-hati ya Bu. Iya Pak, tadi saya lagi belanja. Tiba-tiba saja tas saya langsung diambil saja Pak, pas saya oleng. Oh iya, nama Bapak siapa ya Pak? Saya Bu Cindy Pak. Saya Pak Somad Bu. Lalu saat itu Bu Cindy segera mengambil sejumlah uang beberapa lembar yang akan diberikan kepada Pak Somad. Maaf Pak, ini tolong diterima ya. Maaf Bu, tidak usah. Saya ikhlas menolongnya. Kalau gitu, ini kartu nama saya Pak. Nanti kalau Bapak ada bantuan, langsung datang saja ya ke rumah saya. Pak Somad pun menerimanya dan kemudian pergi kembali ke tempat kerjanya. Pada sore hari pun tiba. Kini waktunya Pak Somad untuk pulang. Seperti biasanya dia akan menyempatkan diri mencari pakan untuk ternaknya itu. Pada malam harinya, Bu Ayu kembali menanyakan kembali kepada Pak Somad apakah suaminya itu sudah mendapatkan pekerjaan sampingan atau belum. Gimana Pak? Tadi sudah dapat kerja sampingan belum? Pak Somad mendengar jawaban Bu Ayu langsung menghela nafas.
Pak Somad pun menjawab dengan rasa lesu karena belum mendapatkan apapun. Belum, Bu. Seharian aja Bapak kerja bangunan, jadi belum sempat juga cari tempat lain. Tadi siang, Bapak nyoba nanya di pasar, tapi tidak ada lowongan kerja, Bu. Tadi siang Pak Somad sebelum membeli rokok ke warung, dia sempat pergi ke toko-toko material, menanyakan lowongan kerjaan untuk sekitar kuli panggul, tapi tidak ada lowongan. Bu Ayu pun mencoba untuk menenangkan Pak Somad agar tetap kuat dan tegar demi keluarganya. Yang sabar ya Pak, Bapak harus tetap semangat, jangan menyerah. Katanya Bapak mau nyekolahin Nurul, Ibu selalu doain kok Pak. Iya Bu, makasih ya Bu. Seketika mereka pun terdiam sejenak, dan tiba-tiba saja Pak Somad teringat akan kejadian tadi siang saat di pasar. Kemudian Pak Somad beranjak mencari celana yang tadi dipakai dan mencari sebuah kartu nama yang diberikan oleh Bu Cindy. Bu Ayu pun kebingungan dan menanyakan kepada Pak Somad, Bapak nyari apa sih? Ini Bu, ucap Pak Somad sembari menunjukkan kartu itu. Apa itu Pak? Lalu saat itu Pak Somad pun akhirnya menceritakan kronologinya. Jadi Bu, tadi siang itu Bapak disuruh mandor untuk beli rokok kretek Bu di warung yang ada di pasar. Terus pulangnya beli rokok, tiba-tiba ada pencopet yang lari ke arah Bapak Bu, dikejar oleh warga. Akhirnya Bapak langsung sliding kakinya, dan pencopet itu jatuh. Akhirnya ditangkap warga. Terus si pemilik tas itu datang berterima kasih dan malah mau ngasih uang Bapak Bu. Tapi Bapak nolak karena Bapak tuh ikhlas. Dan karena Bapak nolak uangnya, tiba-tiba Bu Cindy itu memberikan kartu nama kepada Bapak Bu. Terus katanya kalau Bapak butuh bantuan, bisa datang ke sana. Ya sudah Pak, kalau gitu besok coba saja datang ke rumahnya. Siapa tahu di sana ada lowongan kerja sampingan buat Bapak. Iya juga ya Bu. Ya sudah, kalau gitu besok Bapak ke rumahnya Bu. Akhirnya Pak Somad pun setuju dengan ide Bu Ayu. Dan besok dia akan libur sehari kerjanya untuk pergi ke rumahnya Bu Cindy. Pada singkat cerita, keesokan harinya Pak Somad pun pergi ke rumahnya Bu Cindy dengan sepeda ontelnya dan membawa kartu nama yang diberikan oleh Bu Cindy kemarin. Alamat rumahnya itu berjarak 2 desa dari desanya Pak Somad. Dia sesekali melihat ke arah kartu nama untuk mengecek RT atau RW-nya. Dan selang beberapa saat, Pak Somad pun akhirnya sampai di depan rumahnya Bu Cindy. Dia terkejut saat mendapati sebuah rumah yang sangat luas meskipun tidak bertingkat. Di depannya juga terdapat halaman dan pohon-pohon buah yang terkesan asri dan juga adem banget. Pak Somad kemudian mendatangi pos jaga di depan rumahnya Bu Cindy. Dia menanyakan kepada penjaga apakah benar ini sesuai dengan ada yang di kartunya tanda pengenalnya. Pak Somad juga menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang kemarin sempat menolong Bu Cindy waktu dia kecopetan dan menawarkan dia untuk mampir ke rumahnya. Maaf Pak, saya mau tanya, apa benar ini rumahnya Bu Cindy? Tanya Pak Somad sembari menunjukkan kartu nama itu kepada penjaga. Iya benar Pak. Ada perlu apa ya? Bapak siapa? Saya Pak Somad Pak. Saya yang kemarin sempat menolong Bu Cindy dari pencopet, dan saya ditawari untuk datang ke rumahnya. Apa boleh saya ketemu Bu Cindy? Sebentar ya Pak, saya hubungi dulu. Lalu penjaga itu pun menghubungi Bu Cindy dengan telepon rumahnya. Dan Bu Cindy saat itu langsung menyuruh Pak Somad untuk segera masuk saja. Akhirnya saat itu penjaga pun langsung membukakan pagar dan menyuruh Pak Somad langsung masuk. Masuklah Pak Somad. Dan dia disambut dengan ramah oleh Bu Cindy, bahkan disuguhkan minuman dan juga camilan. Pak Somad kemudian langsung menanyakan maksudnya soal apakah Bu Cindy punya lowongan kerja sampingan untuk dirinya, atau info lowongan pekerjaan buat Pak Somad yang butuh uang. Dia juga memberitahu kondisi ekonominya. Kedatangan saya ke sini, sebenarnya saya mau nanya sama Ibu. Barangkali di rumah Ibu ada lowongan kerja sampingan buat saya, Bu. Atau Ibu tahu ada info pekerjaan. Soalnya, saya sedang butuh banget kerjaan sampingan, Bu. Tapi Bapak sudah kerja kan? Iya, Bu. Saya butuh uang lebih. Keluarga saya selalu pas-pasan, Bu, tiap harinya buat makan saja susah. Apalagi saya sekarang mau menyekolahkan anak saya, Bu, yang mau masuk SMA. Bu Cindy yang tidak tega mendengar itu. Kemudian dia hendak memberitahukan sesuatu kepada Pak Somad.
Dia lalu mengambil dompet dan mengeluarkan sebuah batu berwarna hijau pada Pak Somad. Sontak Pak Somad pun bingung. "Ini Pak." "Loh, maksudnya apa ini Bu?" Bu Cindy kemudian langsung menawarkan kepada Pak Somad apakah dia mau untuk melakukan pesugihan. "Pak Somad, Bapak mau tidak melakukan pesugihan?" Pak Somad pun kaget dan tidak menyangka. Kemudian Bu Cindy menjelaskan bahwa batu itu adalah sebuah jimat penglarisan yang dia dapat dari seorang dukun dan telah membuat Bu Cindy kaya raya seperti sekarang ini. Ternyata dia adalah seorang janda. Dia juga sangat berterima kasih kepada Pak Somad karena berkat Pak Somad, jimat itu tidak jadi hilang. Bu Cindy juga menawarkan bahwa nantinya maharnya akan ditanggung semua oleh Bu Cindy. Pak Somad cukup siap saja akan konsekuensi dan resikonya nantinya. "Batu ini merupakan jimat milik saya Pak, untuk penglarisan. Saya dapat dari dukun. Makanya saya sangat berterima kasih sekali sama Bapak karena sudah menolong saya kemarin. Jadi jimat ini tidak hilang Pak. Kalau Bapak mau melakukan pesugihan, nanti semua maharnya yang nanggung saya Pak. Bapak cukup siap dengan segala konsekuensi nantinya. Gimana Pak?" Pak Somad pun terdiam sejenak. Dan akhirnya dia yang sudah gak nemu-nemu sampingan serta ingin merubah nasib hidupnya dengan cepat dan juga instan. Akhirnya Pak Somad pun memutuskan untuk menerima tawaran dari Bu Cindy. "Ya sudah Bu, saya mau. Saya juga sudah bosan hidup miskin. Saya ingin cepat kaya Bu, banyak uang." "Ya sudah, kalau gitu nanti sore kita berangkat langsung ya Pak." "Ayo Pak, silakan diminum dan dimakan." Pada sore harinya, tanpa sepengetahuan Bu Ayu, Pak Somad dan Bu Cindy segera berangkat dengan mobil Bu Cindy menuju ke rumahnya dukun itu. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena berada di daerah pelosok. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di desa yang rumahnya masih jarang. Pak Somad dan Bu Cindy lalu berjalan menuju ke sebuah rumah yang ada di pojok desa itu. Rumahnya itu berada dekat dengan sebuah bukit yang terlihat seram. Mereka segera menyambangi rumah itu. "Permisi Mbah," ucap Bu Cindy. Tak berselang lama muncullah seorang nenek tua yang membukakan pintunya. "Silakan masuk," ucap Mbah Tiem. Saat itu Pak Somad dan Bu Cindy pun segera masuk ke dalam rumahnya Mbah Tiem. Bu Cindy kemudian pun menjelaskan kepada Mbah Tiem bahwa Pak Somad hendak melakukan pesugihan. "Ini Mbah, dia mau melakukan pesugihan, pengen cepat kaya." Mbah Tiem saat itu tahu kalau Pak Somad ini punya kambing di rumahnya. Kemudian Mbah Tiem pun menawarkan pesugihan untuk memperbanyak kambing milik Pak Somad, agar nanti sekali lahiran bisa banyak dan bisa lahir dengan cepat. Pak Somad pun pada saat itu nurut saja. "Kau di rumah ada kambing ya? "Iya Mbah." Gimana kalau kau melakukan pesugihan memperbanyak kambing saja? Nantinya kau akan mendapatkan banyak kambing dan bisa dijual." "Iya Mbah, boleh. Yang penting saya bisa cepat kaya." "Tapi ada syarat dan ritualnya." "Apa itu Mbah?" "Syaratnya, kau harus bersedia menumbalkan anakmu untuk sesembahan. Ritualnya, nanti kambingmu harus berhubungan intim dengan sosok kambing." Pak Somad pun terdiam dan dia sempat ragu awalnya. Namun karena hatinya sudah tergoda dengan harta kekayaan, akhirnya dia bersedia akan menumbalkan anak bungsunya yaitu Mahfud. Mereka kemudian menuju ke sebuah ruangan yang di sana sudah ada sebuah ayam hitam. Dan kala itu Mbah Tiem membakar sebuah kemenyan dengan asap yang mengepul sembari mulut berkomat kamit. Dan setelahnya, Mbah Tiem menyuruh Pak Somad untuk mencekik leher ayam itu sampai tewas, sambil membayangkan anak bungsunya yang akan ditumbalkan. "Cekik leher ayam itu sampai mati, dan bayangkan anakmu." Dengan kejam Pak Somad pun mengikuti semua perintah dari Mbah Tiem dengan mencekik leher ayam sampai berkokok keras. Saat kemudian akhirnya ayam itu pun mati. "Sudah Mbah ini." "Bagus." Setelahnya Mbah Tiem beranjak pergi ke belakang rumahnya dan beberapa saat kemudian, entah dari mana datangnya kambing itu. Mbah Tiem membawa seekor kambing hitam yang berukuran sedang. Kambing itu jantan dan memberikannya kepada Pak Somad. Mbah Tiem menyuruh untuk mengawinkan kambing hitam itu dengan kambing-kambing miliknya. Dan nantinya, kambing Pak Somad akan beranak banyak dalam waktu dekat. "Bawa kambing ini
Dan nantinya kau kawinkan dengan kambing yang ada di rumahmu. Nantinya kambing di rumahmu akan beranak banyak dalam waktu dekat. Baik, Mbah. Saya mengerti. Jangan lupa, kambing hitam ini nanti makannya bukan rumput. Bukan seperti kambing yang biasanya. Terus apa, Mbah? Kau harus memberi makan kambing dengan kembang 7 rupa. Baik, Mbah. Pak Somad pun kemudian menerima kambing itu, dan Bu Cindy segera membayarkan mahar, kemudian mereka segera pamitan pulang. Kambing itu dibawa di dalam mobilnya Bu Cindy. Anehnya kambing hitam itu jarang sekali berbunyi, meskipun dibawa masuk ke dalam mobil tidak seperti kambing yang biasanya, yang memberontak. Mereka pun akhirnya sampai juga di rumah. Sementara di sisi lain, malam itu di rumahnya Bu Ayu yang tidur di sampingnya Mahfud. Dia mendengar Mahfud teriak kesakitan. Aduh, sakit Bu, sakit. Teriak Mahfud sambil memegangi lehernya. Ya Allah, kamu kenapa nak? Bapak kok belum pulang juga sih? Dan tiba-tiba saja Mahfud semakin ketakutan ketika dia melihat di pojok kamarnya itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan dan datang menghampirinya. Ibu, tolong Bu, takut, teriaknya. Sesaat kemudian sosok tinggi besar itu langsung mencekik paksa lehernya Mahfud sampai lidahnya menjulur ke depan dan kedua matanya melotot. Ya Allah, Mahfud, kamu kenapa nak? Nurul, Nurul, teriak Bu Ayu. Dan beberapa saat kemudian Nurul pun datang sembari mengucek kedua matanya. Karena masih enak tidur tapi dikejutkan dengan teriakan ibunya. Ada apa Bu? Ini adikmu kenapa Nduk? Sontak Nurul pun langsung terperanjat dan rasa kantuknya itu seakan langsung hilang. Mahfud! Mereka berdua pun semakin panik ketika melihat Mahfud wajahnya pucat sekali dan nafasnya terasa sesak. Dan sesaat kemudian, akhirnya Mahfud pun meninggal dunia dengan lidah yang menjulur ke depan. Dan kedua matanya melotot serta di lehernya itu ada bekas luka lebam. Sontak saat itu juga Bu Ayu dan Nurul langsung menangis histeris. Sementara Pak Somad masih berada di perjalanan arah pulang. Dan singkat cerita, Pak Somad dan Bu Cindy akhirnya sampai juga di rumah Bu Cindy. Setibanya di rumah, Bu Cindy menyuruh penjaga pos rumahnya untuk mengantarkan kambing besok ke rumahnya Pak Somad. Pak, ini nanti tolong besok kambingnya diantar ke rumahnya Pak Somad ya. Iya, baik Bu. Pak Somad pun segera untuk pulang pagi itu juga dengan menggunakan sepeda yang diletakkan di rumahnya Bu Cindy. Dan beberapa saat kemudian, Pak Somad akhirnya sampai juga di rumah. Akan tetapi setibanya di rumah dia terkejut karena banyak orang di rumahnya. Loh, ada apa ini? Kok rame? Gumamnya. Segera Pak Somad berlari masuk ke dalam rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Somad menangis karena ternyata anak bungsunya sudah meninggal. Bu Ayu juga langsung menangis lagi dan menanyakan kepada Pak Somad kenapa baru pulang. Bapak dari mana saja sih Pak? Kenapa kok baru pulang? Dan Pak Somad akhirnya beralasan kalau kemarin dia mencari loker sampai ke desa-desa yang lain. Dan dia menginap di rumah temannya karena sudah kemalaman. Kemarin bapak nyari kerja Bu, terus sampai kemalaman. Jadi bapak nginap di rumah teman Bu. Akhirnya saat itu juga Mahfud akan segera dimakamkan. Dan singkat cerita, keesokan harinya penjaga pos rumahnya Bu Cindy datang ke rumahnya Pak Somad, mengantarkan kambing hitam ke rumah dan Bu Ayu heran itu kambing siapa. Pak Somad, ini ya, saya mau mengantarkan kambingnya Pak. Iya Pak, terima kasih ya. Setelahnya penjaga pos itu langsung beranjak pulang ke rumah Bu Cindy lagi. Loh, ini kambing siapa Pak? Ini Bu, kan kemarin bapak ke rumah teman. Teman bapak punya kambing, terus bapak dikasih Bu karena dia punya banyak. Oh gitu, baik banget Pak teman bapak. Iya Bu, kan dia juragan kambing kaya raya. Ya sudah, kalau gitu ibu ke warung dulu Pak, mau ngutang. Saat itu Bu Ayu beranjak pergi ke warung untuk mencari hutangan. Dan beberapa saat kemudian, Bu Ayu akhirnya sampai juga di warung. Mau beli apa Bu? Maaf Bu, biasa, saya mau hutang beras. Aduh Bu Ayu, Bu Ayu ini gimana sih? Masa yang hutang terus? Nanti saya bisa rugi Bu kalau gini. Saya mohon Bu, sekali ini saja. Tidak bisa Bu. Ya sudah, kalau begitu saya permisi Bu.
Iya, ingat ya Bu, hutangnya belum dibayar. Iya Bu. Setelahnya Bu Ayu pun pulang dengan wajah yang ditekuk. Semenjak itu Pak Somad mulai menyatukan kambing hitam itu dengan kambing yang ada di kandang rumahnya untuk segera dikawinkan. Dan saat itu, kambing hitam langsung mengawini kambing betina milik Pak Somad. Setelahnya Pak Somad pun duduk di depan teras rumah. Dan sesaat kemudian, Bu Ayu pulang dengan wajah yang ditekuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ibu kenapa? Kok wajahnya ditekuk gitu? Hari ini kita tidak makan, Pak. Kenapa, Bu? Gak dapat hutangan lagi ya, Bu? Iya, Pak. Hutang ibu itu di warung numpuk, Pak. Belum pernah dibayar sama sekali. Ya sudah, sabar ya, Bu. Nanti Bapak pasti akan melunasi hutang itu. Sontak Bu Ayu yang mendengar ucapan suaminya itu langsung mengernyitkan keningnya. Bapak mau bayar hutang? Mau bayar pakai apa, Pak? Kita buat makan aja susah. Udah, Bu. Ibu tenang saja. Nanti siang kita makan singkong rebus saja, Bu. Ya sudah. Kalau gitu ibu mau ke kebun, Pak, untuk menyambut singkong. Dan tak berselang lama, kambing betina milik Pak Somad akhirnya bunting juga. Pak Somad juga setiap malam selalu melakukan ritual di dalam ruangan ritual khusus yang ada di dalam rumahnya, dengan memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitam tanpa sepengetahuan Bu Ayu. Singkat cerita, usai 5 bulan kemudian, Pak Somad sudah punya banyak sekali kambing di dalam kandangnya yang ada di belakang rumahnya. Pak Somad kemudian menjual kambing-kambing itu, dan dari hasil penjualan kambingnya itu, Pak Somad membeli kambing betina lagi untuk nantinya diternak supaya nanti dikawinkan lagi dengan sosok kambing hitam. Bahkan kini kambing hitam itu ditempatkan di kandang khusus. Dan anehnya ukuran kambing itu masih sama seperti awal, tidak menua sama sekali. Pak Somad pun akhirnya kini punya uang banyak sekali. Dan dia juga sudah bisa merenovasi rumahnya. Bisa dibilang sekarang Pak Somad sudah menjadi juragan kambing di desanya. Nurul juga sudah bisa lanjut sekolahnya. Mereka hidup dengan harta yang melimpah kala itu. Bu Ayu juga sudah bisa melunasi hutang-hutang yang dipinjamnya di warung-warung. Namun kebahagiaan mereka itu setiap hari setiap malam di rumahnya yang sekarang sudah mewah dan luas itu, mereka selalu diteror oleh sosok-sosok yang juga sangat menyeramkan. Dan pada suatu malam, Bu Ayu yang sedang duduk sendirian di ruang tengah sembari nonton televisi dan makan cemilan, tiba-tiba saja Bu Ayu dikejutkan dengan suara Mahfud, anaknya yang menangis senggukan dan memintanya tolong. Ibu, tolong aku, Bu. Ibu, ucap Mahfud. Spontan Bu Ayu pun terkejut, dia mencari keberadaannya Mahfud dengan mengedarkan pandangannya. Mahfud, Mahfud. Sesaat kemudian, Bu Ayu dikejutkan dengan Pak Somad yang tiba-tiba saja datang menghampiri Bu Ayu. Ada apa, Bu? Ibu nyari siapa? Tadi, Pak, Ibu dengar ada suara Mahfud, Pak. Udah, Ibu cuma halusinasi saja, Bu. Beneran, Pak. Lalu saat itu Pak Somad yang tidak percaya, dia segera masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sementara Bu Ayu pergi ke dapur karena dia mendengar suara itu seperti berada di dapurnya. Dan beberapa saat kemudian, Bu Ayu yang sedang berada di dapur ternyata tidak ada apa-apa di sana. Namun tiba-tiba saja Bu Ayu melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang melintas. Dan dia semakin jelas mendengar suara tangisan dari anaknya. Mahfud, kamu di mana, Nak? Dan beberapa saat kemudian, Bu Ayu yang membalikkan tubuhnya sontak dia terkejut karena di belakang tubuhnya itu ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam yang menyeringai. Sontak Bu Ayu langsung berteriak kencang dan ambruk pingsan saat itu juga. Bu Ayu bermimpi bertemu dengan Mahfud di sebuah istana. Dan di sana Bu Ayu melihat ada anaknya yang sedang dirantai dengan besi. Mahfud, Mahfud. Ibu, tolongin aku, Bu. Mahfud terlihat ketakutan dan terus menangis. Di wajahnya ada beberapa luka dan berdarah. Sontak Bu Ayu yang melihat anaknya menderita pun menangis. Pada esok paginya, Bu Ayu tersadar ketika disadarkan oleh Pak Somad yang sudah bangun lebih dulu. Bu, bangun, Bu. Dan sesaat kemudian, Bu Ayu pun tersadar, dia masih teringat tentang mimpi buruknya itu. Ibu kenapa tidur di sini, Bu? Semalam, Ibu lihat ada sosok tinggi besar, Pak. Menyeramkan. Terus Ibu tidak kuat dan pingsan.
Ibu kenapa? Mimpi buruk? Iya Pak, ibu ini mimpi buruk. Ibu mimpi melihat Mahfud diikat dengan rantai besi Pak. Dia ketakutan sambil menangis. Ah, itu cuma mimpi Bu, jangan dipikirkan. Mimpi kan cuma bunga tidur. Iya Pak. Saat itu Bu Ayu mencoba untuk mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan. Jantungnya pun yang berdegup kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Dan singkat cerita, pada malam hari berikutnya, Pak Somad yang sedang duduk santai di depan rumahnya, sembari menghisap batang rokok, tiba-tiba saja dia mencium bau busuk seperti mayat yang menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Dan sesaat kemudian, ada hembusan angin kencang yang datang membuat hawa dingin malam itu merasuk ke dalam tulangnya Pak Somad. Setelah hembusan angin kencang itu lewat, Pak Somad mendengar ada suara seperti Mahfud yang berteriak minta tolong. Pak, tolong Pak. Mahfud? Gumamnya. Lalu Pak Somad pun langsung mengedarkan pandangannya ke arah sekitar mencari keberadaannya Mahfud. Pak Somad mencari sampai ke belakang rumahnya, tepatnya di kandang kambing yang ada di belakang rumah, dan di sana sontak betapa terkejutnya ketika Pak Somad melihat ada sosok tinggi besar dengan gigi taring terlihat panjang dan tajam dengan kedua matanya merah menyala. Tubuhnya Pak Somad langsung terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Jantungnya pun berdebar dengan sangat kencang sekali. Ah! Teriaknya Pak Somad. Dan akhirnya saat itu juga Pak Somad ambruk pingsan. Bu Ayu yang mendengar teriakan suaminya dari belakang rumah pun langsung menghampiri. Ya ampun, Bapak. Saat itu Bu Ayu langsung teriak meminta tolong kepada para tetangganya untuk membantu menggotong tubuhnya Pak Somad yang terkapar di belakang rumahnya. Tolong, 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 teriak Bu Ayu. Dan beberapa saat kemudian, para warga pun datang dan menghampiri Bu Ayu yang berada di depan teras rumah, karena tadi dia ke depan untuk mencari bantuan. Ada apa Bu? Tolong suami saya bapak-bapak. Pak Somad kenapa Bu? Pingsan Pak, di belakang rumah. Ya sudah, ayo kita tolong. Saat itu akhirnya para warga ikut ke belakang rumah dan menggotong tubuhnya Pak Somad untuk masuk ke dalam kamarnya. Sudah Bu Ayu oleskan dengan menggunakan minyak kayu putih, akan tetapi Pak Somad belum bangun juga. Pak, bangun Pak, bangun. Sesaat kemudian, Pak Somad pun akhirnya bangun juga dari pingsannya. Bu Ayu lalu mengambilkan segelas air putih untuk Pak Somad. Ini Pak, diminum dulu. Segera Pak Somad pun menenggak segelas air putih itu yang sudah diambilkan oleh Bu Ayu. Bapak kenapa? Kok bisa pingsan di belakang rumah? Namun saat itu Pak Somad tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari istrinya. Malam pun semakin larut. Bu Ayu segera tidur karena sudah mengantuk. Sementara Pak Somad dia belum mengantuk sama sekali. Gara-gara teringat tadi dia melihat sosok yang sangat menyeramkan di belakang rumahnya. Dan tengah malam sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba saja Pak Somad mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman belakang di kandangnya, yang menggunakannya dengan sapu lidi. Malam-malam gini, siapa ya yang nyapu? Gumam Pak Somad. Tiba-tiba saja dia kebelet buang air kecil dan akhirnya Pak Somad pun segera beranjak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat di dalam kamar mandi, Pak Somad dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Segera Pak Somad pun menyelesaikan buang air kecilnya dan membukakan pintunya, namun saat pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamar mandi. Tapi saat itu, Pak Somad melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak Pak Somad langsung merinding dan bulu kuduknya langsung berdiri semua. Tiba-tiba saja Pak Somad dikejutkan lagi dengan suara piring pecah di dapur. Sontak Pak Somad pun langsung beranjak ke dapur melihat apa yang sebenarnya terjadi, karena takut ada kucing atau tikus yang masuk ke dalam rumahnya. Saat Pak Somad ke dapur, betapa terkejutnya dia. Dia melihat sosok anaknya yaitu Mahfud yang sedang memecahkan barang-barang di dapur dengan wajah pucat dan juga sangat menyeramkan. Mahfud, Bapak jahat. Bapak jahat sama Mahfud. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba keluar sebuah asap hitam tebal di dapur, yang perlahan-lahan asap tebal itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Dan sosok itu kemudian memperlihatkan kepada Pak Somad. Saat waktu itu sosok tinggi besar mencekik lehernya Mahfud saat malam hari, setelah Pak Somad selesai melakukan ritual di dukun.
Sosok itu langsung mencekik leher Mahfud sampai dia menjulurkan lidah ke depan dengan kedua matanya yang melotot sambil teriak kesakitan. Pak Somad pun hanya bisa terdiam dan tidak melihat anak dijadikan tumbal atas pesugihannya yang dilakukannya. Mahfud! Dan sesaat kemudian, sosok genderuwo dan sosok Mahfud menghilang begitu saja, sampai akhirnya Pak Somad ambruk pingsan. Pada keesokan paginya, Pak Somad akhirnya tersadar, namun dia masih merasa sedih dan ketakutan setelah melihat kejadian semalam. Dan semenjak saat itu, Pak Somad jadi sering melamun karena ketakutan dengan kejadian yang dia lihatnya semalam. Dia pun merasa menyesal kalau sadar. Namun kalau sedang tidak sadar, dia tidak peduli karena yang penting baginya itu adalah harta dan kekayaan sekarang. Pada singkat cerita, di tahun keempat, Pak Somad saat malam hari hendak memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitamnya. Dia kemudian dikejutkan dengan suara kambing hitam yang tiba-tiba bukan mengembik, akan tetapi menggeram sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja, sosok kambing hitam itu bisa ngomong layaknya manusia. Kau harus menumbalkan keturunanmu lagi jika ingin hartamu bertambah semakin banyak. Sontak Pak Somad pun terjatuh duduk di tanah dan dia pun ketakutan. Namun dia menolak permintaan sosok kambing hitam itu, karena dia taunya dulu cukup menumbalkan ke anak bungsunya dan hanya memberikan kembang 7 rupa untuk makannya. Bukannya, dulu katanya saya hanya menumbalkan salah satu anak saya dan sudah saya turuti. Sama saya juga selalu memberikan makan kembang 7 rupa. Namun saat itu sosok kambing hitam itu tetap memaksa untuk meminta tumbal sama Pak Somad. Tidak bisa. Sekarang saya mau keturunanmu lagi. Pak Somad yang tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Apalagi waktu itu dia melihat sosok anaknya saat akan dijadikan tumbal, dengan dicekik oleh sosok yang sangat menyeramkan. Apalagi selama ini tujuannya Pak Somad jadi kaya raya, juga untuk menyekolahkan anaknya supaya Nurul bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Akhirnya Pak Somad sendirilah yang waktu itu menawarkan diri jadi tumbalnya. Saya tidak mau anak saya yang jadi korbannya lagi. Lebih baik saya saja yang jadi tumbalnya, ucap Pak Somad. Kemudian sosok kambing itu pun langsung menggeram dan menyetujui ucapannya Pak Somad. Dan tiba-tiba saja, sosok kambing hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Tubuh tinggi besarnya sama seperti yang waktu itu Pak Somad lihat ketika sosok itu mencekik anaknya dulu. Lalu saat itu, sosok tinggi besar pun mendekat ke arah Pak Somad dan mencekik leher Pak Somad dengan geraman yang sangat mengerikan. Pak Somad sampai lidahnya menjulur keluar dan kedua matanya yang melotot nafasnya terasa sesak. Teriak Pak Somad. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Pak Somad pun tewas tercekik oleh sosok tinggi besar itu. Namun sialnya, ternyata sosok itu berdusta. Dia tidak menepati janjinya bahwa keluarga Pak Somad akan tetap kaya. Melainkan usai kematian Pak Somad terputuslah perjanjiannya, dan semua kekayaannya hanya sampai di situ saja, tidak akan bertambah. Pada pagi harinya, Bu Ayu mencari keberadaannya Pak Somad. Dia pun pergi ke kandang belakang rumah karena siapa tahu dia ada di belakang rumah, sedang memberikan pakan kambing. Saat sampai di belakang rumahnya, betapa terkejutnya Bu Ayu melihat Pak Somad yang sudah terkapar di tanah dan juga sudah tidak bernyawa. Bu Ayu pun sontak langsung menjerit teriak sambil menangis histeris ketika melihat suaminya meninggal dengan lidah menjulur ke depan dan kedua matanya yang melotot tajam. Bapak! Teriak Bu Ayu. Sesaat kemudian Nurul pun datang menghampiri dia juga terkejut saat mendapati bapaknya sudah meninggal dunia, dan segera dia meminta tolong kepada para warga. Tolong! Tolong! Dan selang beberapa saat, tetangganya pun datang untuk menolong Pak Somad. Jenazahnya pun akan dimakamkan hari itu juga. Namun saat jenazahnya Pak Somad sedang dimandikan, jenazahnya itu bau perengus seperti bau kambing, yang membuat para pemandi jenazah menutupi hidungnya. Salah satu dari mereka pun melaporkan ke seorang ustadz tentang jenazahnya Pak Somad. Pak Ustadz, saya mau bicara sebentar. Iya, ada apa Pak? Itu jenazahnya Pak Somad kok baunya perengus Pak. Nyengit sekali. Padahal sudah dipakaikan sabun, tapi masih bau Pak. Tetap bau perengus. Ya sudah, ayo kita lihat. Saat itu Pak Ustadz pun menghampiri ke tempat pemandian jenazah.
Segera beliau menerawang masa lalunya Pak Somad dengan batinnya. Dia terkejut karena mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Ustadz Fahmi menghampiri Bu Ayu dan Nurul yang sedang berada di dalam kamar. "Permisi, Bu." Pak Ustadz, gimana Pak? Ada apa? Tanya Bu Ayu. Saya ingin bicara, Bu, secara pribadi. Iya Pak, silakan. Kemudian Pak Ustadz pun menjelaskan kepada Bu Ayu bahwa Pak Somad telah melakukan perjanjian dengan iblis dan melakukan pesugihan. Jadi, tadi waktu jenazahnya sedang dimandikan, pemandi jenazah mencium bau perengus, Bu. Dan setelahnya saya terawang dengan batin saya tentang masa lalunya Pak Somad. Ternyata selama ini Pak Somad sudah melakukan perjanjian dengan iblis dan telah melakukan pesugihan, Bu. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Ayu. Bu Ayu tidak menyangka kalau suaminya sampai berbuat seperti itu. Dan yang saya lihat, Bu, kalau anak bungsu ibu sudah dijadikan korban tumbal pesugihannya Pak Somad, Bu. Sontak Bu Ayu pun dan Nurul yang mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fahmi langsung tambah menangis. Mereka pun bersedih dan tidak menyangka kenapa Pak Somad tega melakukan itu. Namun Pak Ustadz pun menyuruh kepada Bu Ayu dan Nurul untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Bu Ayu juga bilang bahwa nanti sisa semua kambingnya akan disumbangkan saja ke panti asuhan. Saya mau. Nanti semua kambingnya akan saya sumbangkan saja ke panti asuhan, Pak. Iya, Bu, sebaiknya begitu. Kemudian setelah jenazahnya Pak Somad sudah selesai semua syaratnya, jenazah pun akan segera dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Namun saat sampai di pemakaman, ketika akan dikuburkan, tiba-tiba saja di dalam galian tanah itu ada banyak sekali kotoran kambing yang baunya busuk sekali, membuat semua petakziah menutup hidungnya. Para petakziahnya itu saling menggunjing dengan apa yang dialami oleh jenazahnya Pak Somad. Kok bisa kayak gitu ya? Palingan dia kena azab. Emangnya masa hidupnya gimana sih? Ya saya juga gak tahu sih. Sementara Bu Ayu dan Nurul menangis melihat itu. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja jasadnya itu baunya perengus menyengat sekali. Ustadz Fahmi pun terus beristighfar saat itu karena kejadiannya akan seperti ini. Dan beberapa saat kemudian, Pak Ustadz pun langsung mendoakan Pak Somad supaya semuanya bisa berjalan lancar. Setelah semua kotoran kambing itu sudah dibersihkan, segera jenazahnya itu akan dikuburkan. Dan setelahnya akhirnya jenazah bisa dimakamkan dengan lancar. Namun tiba-tiba saja hujan deras membuat semua petakziah langsung segera berlarian pulang. Sesaat kemudian, kuburannya Pak Somad tiba-tiba saja nisanya ambruk tertiup angin kencang karena hujan yang lebat dan juga sangat deras. Saat itu Bu Ayu dan Nurul yang belum pulang karena mereka menunggu di pos sampai hujannya reda terlebih dahulu. Mereka pun semakin sedih sekali. Setelah sudah terang, lalu Bu Ayu dan Nurul pun segera menghampiri ke makamnya Pak Somad untuk membenarkan nisannya tadi. Setelah sepeninggalannya Pak Somad, kini Bu Ayu dan Nurul hidup sederhana dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Bu Ayu lalu membuka warung makan dibantu oleh Nurul. Dan alhamdulillahnya rezeki terus mengalir. Dan setiap malamnya Bu Ayu dan Nurul memohon ampun berdoa kepada Allah karena selama ini mereka makan dari uang yang haram. Karena mereka juga tidak tahu apa-apa selama ini. Mereka hanya bisa bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah dan berharap kepada Allah lah akan mengampuninya. Cerita pun selesai. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jangan resah dengan apa yang kita hadapi hari ini, karena beda hari beda cerita. Jangan menyerah dan tetap berusaha serta berdoa, bukan malah mengambil jalan pintas dengan mendapatkan uang secara instan. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian tolong ambil si positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.